Anda sama dengan menyatakan keturunan. Sekarang saya ungkapkan lagi perkataan Tuan Guru Idrus Ramli rahmatullah alaih. Oke? Dengerin. Dan ternyata nasab Wali Songo itu juga satu jalur dengan nasab Ba'alwi. Sama-sama dari jalur Sayyid Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Nah, ini saya mau komentar lagi. Dia menambahkan bahwa nasab Wali Songo itu satu jalur dengan jalur Ubaidillah. Bagaimana satu jalur? Tuan, jangan ngade-ngade dong. Manuskrip yang tertua nggak ada menjelaskan bahwa Wali Songo itu keturunan Ubaidillah, nggak ada. Antum gimana sih? Kok ngade-ngade masih pakai sejarah dongeng sebelum tidur sih? Gitu. Jangan bawa-bawa Wali Songo, nggak ada satu paut Wali Songo sama Bani Ba'alawi, nggak ada. Nggak ada sangkut paut. Gitu. Itu hasil dari mana itu? Kata mana yang menyampaikan demikian? Oh, Ubaidillah aja nggak jelas anak siapa kok. Anda sama dengan menyatakan keturunan Wali Songo itu adalah keturunan palsu. Wali Songo itu di antara mereka keturunan Imam Husain dari jalur Sayyidina Musa Al-Kazim. Ya, udah diputuskan dalam rapat diskusi nasab. Ada lagi ulama lain menyatakan dari keturunan Al-Hasani, ya. Artinya bukan semua keturunan Wali Songo itu keturunan Imam Musa Al-Kazim. Ada di antara mereka yang keturunan Imam Hasan, gitu loh. Jadi kalau mau bahas-bahas masalah nasab Wali Songo nanti selesaikan dulu Ba'alawi ini, gitu loh. Antum jangan lari-lari ke Wali Songo, gitu, ya. Jadi kalau dulu Ba'alawi ini menafikan keturunan Wali Songo ke bawah, gitu. Kan lucu sampean mengatakan Ba'alawi adalah keturunan daripada Rasulullah dari Bani Ubaidillah, oke. Tetapi tanya sama mereka tuh Ba'alawi itu, kau tanya sama dia, kenapa keturunan Wali Songo sampai sekarang ini enggak mereka isbat sebagai keturunan Nabi? Ayo, apa salahnya? Kenapa dalam mengungkapkan keturunan Wali Songo ke bawahnya mereka berikan persyaratan yang nggak mungkin dibuat? Harus ada kitab ini, harus ada manuskrip sejaman, harus ada begini. Lagi giliran dia rungkat, nggak bisa membuktikan kitab sejaman. Terus antum datang jadi pembela kesiangan, repot. Bapak Tuan Guru Idrus Ramli. Sekarang saya ungkapkan lagi perkataan Tuan Guru Idrus Ramli rahmatullah alaih. Oke? Dengerin. Dan ternyata saudara-saudari sekalian, kalau melihat gambar ini di mana Idrus Ramli bergandeng tangan dengan Rizik Syihab, maka saya bisa memastikan kenapa Idrus Ramli begitu gigih membela nasab Ba'alawi, nasab para Habib, karena memang dia bisa saja mendapatkan support dari para Habib, baik berupa materi maupun berupa dukungan moral. Itu yang pertama. Yang kedua, Habib Idrus Ramli walaupun kemarin katanya diundang ke Amerika Serikat untuk mengisi ceramah di sana, mungkin didatangkan oleh apa itu namanya IJMI luar negeri. Saya yakin ilmunya dia hanya sebatas ilmu syariah dan dia tidak punya ilmu nasab, apalagi pemahaman tentang tes DNA. Itu yang kedua. Yang ketiga, sangat mungkin Habib Idrus Ramli ini sudah tercuci otaknya, karena bisa jadi sejak kecil sampai saat ini terus bergelut berhubungan dengan para Habib, dan bisa jadi dia menjadi seperti sekarang ini adalah karena peran para Habib, di mana Habib itu membuat dia bisa besar seperti sekarang ini. Dan dia lupa akan alma maternya, di mana kemarin sempat memba'alawikan pendiri Sidogiri yang katanya dia adalah alumni dari pesantren sana. Jadi otaknya sudah tercuci, fanatismenya terhadap para Habib sudah sundul langit, sehingga
tidak bisa membedakan mana itu ilmu dan mana itu nasab. Dan karena keilmuannya adalah keilmuan fikih, maka fikih yang dijadikan sebagai dalil dan sebagai rujukan atau sebagai orientasi untuk memba'alawikan orang Indonesia tadi yang saya sebutkan, keturunan atau pendiri pesantren Sidogiri. Jadi saudara-saudara sekalian, itulah yang oleh teman-teman kita menyebutnya sebagai londo ireng. Dia tidak tahu asal dari mana datangnya, lupa negara di mana dia dilahirkan, lupa pembelaannya terhadap bangsa pribumi, tetapi lebih mengutamakan imigran Yaman karena saya yakin dia akan mendapatkan manfaat dari para imigran. Padahal kita tahu imigran semuanya dipastikan penghasilan kehidupannya berasal dari dawir dan hasil doktrin kepada pribumi rakyat Indonesia yang terus dibodohi sehingga percaya penuh kalau Habib itu keturunan Rasulullah, dan akhirnya apapun yang diminta oleh para Habib akan diberikan. Maka terpenting bagi kita saat ini adalah bagaimana menyadarkan para muhibbin itu agar sadar kalau Habib itu adalah pembohong dan penipu, ngaku-ngaku sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap ucapkan semoga Habib Idrus Ramli selalu dalam keadaan sehat, terus membela, dan pada saatnya nanti dia akan celaka karena pembelaannya, akan malu karena pembelaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.